Seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Ibu juga. Cuman sok baik berperan penting sebagai ibu sambungku. Cuman sok ikhlas aja. Kebetulan kita ketemu di sini. Ada apa ya? Saya cuma mau make sure. Apa benar kamu yang udah mempengaruhi Bu Selina sampai akhirnya dia bikin press conference yang berimbas sama Victory TV? Buktinya mana? Saya punya saksi. Saksi yang udah kamu bayar. Saya nggak selicik kamu ya. Lebih baik sekarang kita ketemu sama Pak Adam dan juga saksi. Ayo kami ikut saya. Apaan sih? Lepasin. Kalau kamu ngerasa benar, ayo ikut saya. Apa sih? Lepasin nggak? Lepasin! Talia? Talia? OMG! Talia! Kamu Kamu nggak apa-apa, sini aku bantuin. Lepasin. Kamu tuh nggak usah drama ya. Maksudnya apa sih? Aku tulus loh mau bantuin kamu. Kok kamu malah marah-marah sama aku? Justru kamu tadi yang dorong saya. Tega ya kamu nuduh aku? Cynthia, kamu yang tega sama saya. Cukup. Talia, kenapa kamu malah bikin onar lagi di sini? Pak, tapi ini bukan salah saya, Pak. Terus maksudnya apa? Kamu mau ngelempar kesalahan kamu ke aku, gitu? Cukup. Kalian jangan saling menyalahkan. Dan kamu, lebih baik kamu fokus ke persiapan permintaan maaf kamu aja. Saya nggak akan memberikan waktu yang lebih lama lagi. Jadi seharusnya kamu patuhi perintah direksi. Tapi Pak, Sini, saya bantu. Mas. Tapi saya bisa jalan sendiri, Mas. Gak usah ngeyel, kaki kamu masih sakit itu. We'll see. Abis ini karir kamu gak akan selamat, Talia. Dan aku akan bikin Mas Fandi berpaling dari kamu. Mas turunin saya di sini. Kamu yakin? Ya, nah, pelan-pelan. Kamu saya antar ke rumah sakit ya. Buat apa, Mas? Seharian ini kamu udah celaka 2 kali loh. Jadi lebih baik kamu diperiksa secara intensif. Ya, jadi kalau ada apa-apa, bisa langsung ditanganin. Saya nggak apa-apa kok. Mas Fandi nggak usah khawatir. Kalau gitu saya antar pulang, oke? Mas maaf, tapi saya butuh waktu sendiri. Apalagi saya juga harus mikirin soal permintaan maaf yang diminta sama Pak Adam. Tapi saya, Mas Fandi juga pasti menginginkan hal yang sama kan? Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Bu. Ibu Talia udah pulang. Bu. Lah, Nay? Kamu baru pulang juga? Nay? Nay, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Kak. Itu jidat kamu lebam. Aku coba, Kak. Aku nggak kenapa-napa. Nay? Aku yakin pasti Renald yang udah ngelakuin semua ini ke Kanaya. Tapi Kanaya sengaja nutupin itu semua. Nay, aku cuma mau ngecek keadaan kamu. Nay, Talia kepo! Nay, buka dulu. Sebentar, aku cuma mau tahu keadaan kamu. Ya ampun, Nay. Nay, kamu kenapa? Talia kepo. Cerita sama aku, Nay. Nay, kalau keadaan kamu kayak gini, aku nggak akan tinggal diam. Gak mungkin aku ngebiarin adik aku disakitin sama orang lain. Nay, please. Jujur sama aku, siapa yang udah ngelakuin ini sama kamu? Renald ya? Apaan sih, Kak? Nah, jujur ya. Dari awal kamu berhubungan sama Renald, aku udah ngerasa ada yang aneh sama dia. Dan sekarang keadaan kamu kayak gini, aku jadi makin curiga sama dia. Cukup, Kak.
Yang ada kakak cuma mau ngerusakin kebahagiaan aku. Justru aku kayak gini karena aku peduli sama kamu, Nay. Kakak selama aku di rumah ini, kakak cuma anggap aku orang asing. Seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Ibu juga. Cuman sok baik berperan penting sebagai ibu sambungku. Cuman sok ikhlas aja. Kamu jangan pernah nuduh ibu kayak gitu. Aku tahu posisi ibu itu gak gampang nerima kamu, anak dari istri kedua ayah. Tapi ibu cinta sama kamu dan terlanjur sayang sama kamu sama kayak ibu sayang sama aku. Kamu boleh gak ngehargain ibu, tapi kamu jangan pernah nyakitin ibu. Ada apa ini? Ibu tanya aja sama anak kandung ibu. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih sebenarnya? Talia. Kamu mau kemana, Nay? Aku mau pamit. Biar hidup Katalia sama ibu bisa lebih tenang tanpa aku dianggap beban. Hei, nggak ada satupun di dunia ini yang nganggap kamu itu beban. Kamu itu bagian dari keluarga. Kanaya! Nay! Kanaya! Nay! Kanaya! Kamu mau pergi kemana, nak? Ingat, di luar sana tuh kamu nggak punya siapa-siapa. Cuma ibu sama Kak Talia, nak, yang jadi keluarga kamu. Jadi karena aku nggak punya siapa-siapa di luar sana, Bu, ibu sama Katalia berhak untuk ngeremehin aku. Ya ampun, nak. Kamu cuma salah paham aja. Bu, aku capek dikasihani sama orang-orang munafik di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kanaya! Nay! Nay! Kanaya! Nay! Kanaya! Kanaya! Nay, jangan pergi, nak. Ibu minta maaf ya, sayang ya. Kalau memang ada kata-kata Talia yang menyinggung perasaan kamu, nak. Ingat, ibu sama Talia tuh sayang banget sama kamu. Aku tetap mau pergi, Bu. Mau pergi kemana? Ibu nggak perlu tahu. Terus nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Ibu nggak perlu khawatirin aku. Kanaya! Kai! Kanaya! Kai! Kai, jangan pergi, Kai! Kanaya! Buka! Jangan pergi! Kai! Kanaya! Kanaya! Buat kamu. Alhamdulillah. Ya ampun, ini buku bagus banget. Aduh, makasih. Alhamdulillah, aku tuh nyari buku ini udah susah banget, di mana-mana udah nggak ada, dan bahkan di online pun itu kita harus PO dan butuh waktu yang lama. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah juga kalau buku itu bermanfaat buat kamu. Sangat bermanfaat. Bersabarlah, rezeki. Oh iya, tas biang dari kamu yang putus itu udah aku benerin lo jadi gelang. Jadi aku masih bisa zikir deh. Oh ya, kamu berapa lama ngajar di sini? Nah, kenapa gak ditemani oleh Rifai? Aku batal nikah sama Rifai. Karena ternyata dia lebih memilih untuk menikahi perempuan lain. Maaf. Maaf banget. Maaf sekali.
sekali aku benar-benar nggak tahu soal itu. Aku minta maaf. Nggak apa-apa. Aku yakin sebaik-baiknya rencana manusia, tetap rencana Allah yang paling baik. Aku juga udah move on kok. Aku udah ngelupain semuanya. Dan aku juga yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih tepat. Amin. Allah Maha Tahu. Soal perjodohan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, saya senang banget dengar kamu datang ke sini. Santri dan santriwati pun pasti semangat banget belajarnya. Karena kedatangan guru yang pintar dan sabar kayak kamu. Bisa aja mujinya. Bambu kayak gitu supaya dapat oleh-oleh sebenarnya pasti. Tunggu, Bu. Saya juga Kamu jangan terlalu jujur ngomongnya. Saya juga bawa oleh-oleh loh buat kamu. Oh, beneran? Aduh, ini memang rezeki pria soleh nan tanpa rupawan seperti saya. Makasih Husna. Sama-sama. Ibu masih belum bisa ngubungin Kanaya nih. Renal juga sama. Kamu bisa kan bantu hubungin dia buat bujukin biar dia mau pulang, Nak. Kanaya itu pergi dari rumah karena dia cuma mikirin dirinya sendiri. Bahkan dia gak mau dengerin orang lain. Kalau ibu terus-terusan khawatir sama dia, coba ngertiin Kanaya terus, bahkan nyariin dia terus. Aku tuh cuma takut kalau dia tuh ngerasa besar kepala dan gak ngerasa apa salahnya dia. Jadi ibu gak perlu terlalu khawatir. Talia juga mau minta maaf sama ibu. Kalau Talia minta ibu ngertiin Talia bakal berhenti belajar ngaji di pesantren. Karena itu cuma bikin Talia ngerasa bersalah dan Talia ngerasa jadi beban aja di sana. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya Allah, kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak ada luka bakar? Bu, Pantesan dari kemarin ibu perhatiin jalan kamu agak aneh. Kaki kamu gak apa-apa? enggak Talia tuh gak apa-apa, ibu gak usah khawatir. Ya kemarin emang Talia sempet jatuh di tengah kantor. Tapi baik-baik aja kok. Nih, udah dikasih salep anti nyeri juga. Jadi ibu udah gak usah khawatir, Talia baik-baik aja. Ya. Allah, dan kali hati-hati ya nak ya. Aku gak mau cerita sama ibu masalah Cynthia. Karena ibu pasti jadi ikut kepikiran. Bu, Talia juga sekarang mau ke pesantren. Talia mau tanggung jawab sama kesalahannya Talia. Dan juga mau bantu biaya renovasi. Oke, ibu ikut ya nak.